Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Kalau kemarin kita sudah ngebahas soal deskmat dan juga kita sudah ngebahas soal mouse, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas soal keyboard juga. Nah, karena kebetulan aku baru aja coba buat pindah dari keyboard membran ke keyboard mechanical, jadi hari ini kita bakal ngebahas keyboard mechanical murah yang harganya itu 300 ribuan, yaitu Mecha 8S dari Digital Alliance. So, langsung aja kita mulai. DA Mecha 8S ini punya layout 75% dengan 82 key exploded. Keyboard ini dijual dengan dua varian warna, ada Ocean Light dan Ocean Dark. Dan yang lagi aku pegang ini adalah yang Ocean Dark, dimana keycapsnya itu terdiri dari 3 warna, yaitu putih, light blue, dan juga yang lebih dominan adalah warna cerulean. Dan kalau yang Ocean Light itu yang lebih dominan itu warna light blue-nya. Kombinasi warna keycapnya sih cakep banget ini ya. Dan untuk keycapnya sendiri itu terbuat dari bahan ABS. Kemarin aku ada lihat beberapa video YouTuber yang review keyboard ini. Di sana mereka pada tanya kenapa sih kok di keycapsnya itu dikasih hurufnya itu yang tembus light atau tembus LED. Padahal kan kalau kita lihat di keyboard Mecha 8S ini nggak ada LED-nya ya kan. Dan setelah aku lihat, bener juga ya, kenapa kok nggak dibikin hitam aja kayak tombol fungsi yang ada di tombol F1 sampai F12 itu kan ada tombol-tombol fungsinya, dibuat aja hitam seperti itu kan jadi lebih jelas gitu, lebih tegas. Kalau yang kayak gini kan transparan, nggak ada lampunya kan jadi kelihatan agak burem gitu ya. Burem, apa sih bahasanya? Di pojok kanan atas ada knob button yang bisa kita putar-putar. Ini biasanya dipakai buat ngatur volume ya. Dan knob buttonnya ini bisa dipencet untuk mute, tapi kalau dipencet nggak tahu kenapa kok keras, agak keras nih. Kemudian di antara backspace dan insert itu ada lampu indikator warna biru ya. Untuk case-nya berwarna putih yang terbuat dari bahan ABS juga sama kayak keycaps-nya. Di bagian bawah kanan belakang itu ada logo Mecha 8S yang sekilas kalau kita lihat itu dia malah kayak Mecha 85. Bener gak sih? Di bagian kanan depan ada port USB Type-C nya juga, soalnya untuk koneksinya menggunakan kabel yang udah detachable dengan koneksi Type-C yang panjangnya itu sampai 1,75 meter ya, panjang banget ini. Dan mantap sih ini menurut aku. Jadi kalau misalkan rusak kabelnya, itu kita tinggal beli kabel USB Type-C biasa dan bisa dipakai lagi ya. Beda halnya kalau misalkan kita pakai keyboard yang kabelnya nggak bisa dicabut, itu kalau kabelnya rusak kan kita harus ganti keyboardnya, itu repot guys, mahal pula. Kalau di spesifikasi yang ada di belakang boxnya, berat dari keyboard ini sih 605 gram, walaupun kalau buat aku sih sebenarnya mau beratnya seberapa pun kalau keyboard itu nggak masalah ya, karena makainya aja kan nggak perlu diangkat-angkat ya. Kalau keyboardnya nggak perlu diangkat-angkat atau digeser-geser. Beda halnya kalau misalkan kita beli mouse kan, kalau mouse kan itu digeser-geser. Jadi mau berat seberapa pun nggak masalah, mau sekilo juga nggak masalah. Kalau dimensinya, keyboard ini punya panjang 337 mm, lebarnya 141 mm, dan tingginya itu 39 mm, yang kelihatan cukup compact. Jadi kalau ditaruh di meja, area mouse kita itu jadi lebih luas karena dimensinya yang cukup compact gitu ya. Di bagian bawahnya itu terdapat 3 buah karet yang bisa mencegah keyboard ini bergeser pas lagi dipakai, dan ada juga kaki depan ada 2 untuk tambahan tingginya. Jadi ini kakinya ada 2 tingkatan yang bisa kamu sesuaikan sesuai dengan kebutuhanmu ya. Kalau aku sih biasanya pakai yang paling tinggi, yang nomor 2. Oh ya, di paket pembeliannya itu kita juga dikasih lembar garansi, kemudian keycaps remover, switch remover, dan juga ada 1 buah switch cadangan. Ngomongin soal switch nih ya,
DA Mega 8S ini switchnya udah bisa kita gonta-ganti dan pakai switch dari Otemu, yang kalau kamu beli Mega 8S ini biasanya dikasih 3 pilihan warna switch ya. Ada warna blue, ada red, dan juga ada yang warna brown atau coklat ya. Dan yang aku punya ini yang warna switchnya itu red atau merah. Buat yang belum tahu nih ya, jadi warna switch itu punya ciri khas suara sendiri-sendiri guys. Ada yang biru yang biasanya itu kita sebut dengan clicky, soalnya kalau kita pencet switchnya itu kedengaran suaranya sangat clicky sekali kalau dibandingkan dengan switch yang warna lain. Ada juga yang warna merah yang bisa kita sebut switch linear, yang punya ciri suara itu lebih silent ya, lebih lembut. Terus ada juga yang brown, yang biasanya itu kita sebut dengan switch tactile, yang cirinya itu biasanya di tengah-tengah antara yang merah dan biru. Jadi dia mau clicky tapi enggak juga, mau silent juga enggak. Jadi dia di tengah-tengah lah ya. Dan itu menurut orang yang baru pertama kali nyoba keyboard mechanical ya, kayak aku ini. Kalau misalkan penjelasanku ini salah, tolong dikoreksi ya buat yang lebih tahu. Jadi biar teman-teman yang nonton video ini tuh nggak pada tersesat. Dan keyboard ini katanya udah splash waterproof ya, atau tahan terhadap cipratan air. Ingat ya, tahan terhadap cipratan air. Jadi jangan coba-coba buat dimandiin keyboardnya ya, karena tahannya cuma cipratan aja gitu ya. Untuk suaranya sendiri seperti ini guys. Dan secara keseluruhan keyboard ini enak sih menurut aku kalau dibandingkan dengan keyboard lamaku ya yang membran itu. Susunan tombolnya juga lebih rapat dan padat, jadi kalau buat main game itu ketiga jariku itu nggak perlu direnggangin terlalu lebar kayak keyboard yang lama kalau kita mencet tombol WASD, dan lebih ringkas karena ukurannya juga lebih kecil karena kan yang lama itu 100% punya aku, sedangkan ini yang 75%. Cuma nggak tahu kenapa mau keyboard membran atau keyboard mechanical, tombolnya itu selalu goyang gitu. Jadi kalau kesenggol dikit aja ada suara kletek-kletek gitu, kayak longgar gitu. Jadi kalau kita ngetik itu nggak murni suara switchnya yang kedengaran, tapi juga ada suara keycapsnya yang kletek-kletek gitu guys. Padahal kan kalau kedengaran suara switchnya doang kan kayaknya lebih keren gitu kalau didengar ya. Oke, mungkin itu tadi pembahasan untuk keyboard mechanical harga 300 ribuan dari Digital Lion, yaitu Mega 8S ini. Buat teman-teman yang tertarik, nanti linknya aku taruh di deskripsi video ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli itu nggak harus repot cari-cari lagi di marketplace gitu kan. Sudah tinggal klik linknya aja langsung masuk ke produknya gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari keyboard mechanical murah buat keyboard pertamanya gitu ya, kayak aku. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.